Hari Raya Idul Fitri 2023 sebentar lagi. Animo masyarakat untuk pulang kampung halamannya sangat tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu. Pemerintah memprediksi sebanyak 123,8 juta orang pulang kampung pada masa mudik Lebaran 2023. Sekitar 22 juta orang diantaranya diprediksi menggunakan moda transportasi bus. Tingginya masyarakat mudik Lebaran menggunakan transportasi bus terlihat harga tiket bus ke sejumlah kota di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Bahkan mendekati hari Lebaran, harga tiket bus naik sampai 100% atau lebih dari harga normal. Lonjakan harga tiket bus memang tak lepas dari membludaknya warga yang akan mudik menggunakan transportasi darat. Harga tiket kendaraan bus kerap melonjak jelang Lebaran tentunya membuat panik calon pemudik. Lantas, bagaimana antisipasi pemerintah mengendalikan lonjakan harga tiket yang tidak wajar? Tim TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, inilah bus yang menjadi salah satu moda transportasi favorit yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat kemudian memilih menghabiskan waktu Lebaran di kampung halaman masing-masing bersama keluarga. Diperkirakan memang jumlah pemudik tahun ini akan melonjak tajam, sama seperti harga tiket naik bus yang kabarnya juga tiketnya ini harganya naik juga cukup tajam. Nah, bagaimana kemudian dengan reaksi masyarakat? Kami bawa Anda juga untuk bisa melihat berapa sih sebenarnya kenaikan harga tiket bus. Di layar kaca Anda sudah bisa saksikan jurusan Jakarta Cilacap untuk VIP 165.000 sampai 320.000. Kemudian bisnis 225.000 sampai kemudian ada eksekutif juga seharga 205.000. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah jurusan Jakarta Cilacap. Jadi kalau Anda mungkin ingin naik bus, pulang kampung ke Cilacap, itu adalah harga-harga yang Anda harus siapkan. Kemudian Jakarta Yogyakarta, berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk bisa membeli tiket? Yang VIP, kalau Anda mau naik yang kelas VIP 250.000 sampai 475.000, eksekutif 224.000 sampai 550.000. Double decker, itu artinya yang bis tingkat 280.000 sampai 505.000, dan untuk suite class itu ada 420.000 sampai 624.000. Berbeda kelasnya, berbeda juga tentunya fasilitas kenyamanan yang diberikan kepada para penumpang. Kemudian Jakarta Surabaya, patas AC non toilet 425.000, eksekutif 520.000 sampai 710.000. Royal class juga ada 630.000. Banyaknya kelas ini memang membuat banyak sekali pilihan Anda mau naik yang kelas apa sesuai dengan kemampuan dana yang sudah Anda siapkan. Jakarta Medan Anda juga bisa lihat sendiri, AC toilet, AC ekonomi, eksekutif sampai kemudian patas VIP. Tertingginya adalah 1,3 juta rupiah. Nah, ini Jakarta Padang, Anda ingin pulang kembali ke Padang, ada 3 kelas eksekutif, VIP, super eksekutif. Yang paling mahal ada di eksekutif karena mulai 665.000 sampai 927.500. Super eksekutif juga 775.000. Baik, pemirsa, kalau Anda sudah melihat kisaran harga tadi yang harus Anda persiapkan untuk bisa melakukan ritual biasanya, yaitu tradisi pulang kampung ataupun juga mudik ke berbagai daerah. Tadi yang kami sampaikan hanya memang beberapa kota tujuan. Mungkin ini bisa menjadi pilihan Anda untuk bisa berbicara lebih lanjut mengetahui sebenarnya berapa persentase kenaikan dari harga tiket pada Lebaran kali ini dan juga apa yang menjadi penyebabnya. Termasuk juga upaya pengendalian dari pihak pemerintah untuk bisa mengendalikan harga atau kenaikan harga tiket ini. Di samping saya sudah hadir Mas Kurnia Lesani Adnan, beliau merupakan Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat atau Organda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sani. Selamat malam Mas Sani. Selamat malam. Baik, semakin sibuk pastinya ya, menjelang Lebaran ini. Biasanya ya kan? Sebagai pelayan masyarakat. Oke, selain Mas Sani juga nanti kita akan bergabung juga dengan kita yaitu Pak Tulus Abadi selaku Ketua Harian YLKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus. Baik, sepertinya masih berupaya untuk dihubungi Pak Tulus Abadi, tapi nanti Pak Tulus dan juga Pak Trubus sebagai salah satu pengamat juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Tapi Mas Sandi, kita ingin tahu, masyarakat ingin tahu kenapa sih harga tiket bus itu kalau setiap Lebaran kok naik? Ini buat siapa kenaikannya? Apa yang bikin naik?
Ya, ini Jangan-jangan buat THR juga, buat TO-nya. betul. Tadi kita bahas soal itu Nah, itu. sebelumnya. Oh, iya. Nah, Jadi gini Mbak Putri dan penonton pemirsa TV One. Kami pelayan masyarakat di transportasi angkutan orang ini itu dari pemerintah itu kan diberikan guideline, yaitu kelas ekonomi dan non ekonomi. Kalau yang kelas ekonomi itu memang tarifnya diatur oleh pemerintah dan diawasi oleh pemerintah. ya. Kalau yang non ekonomi itu tarifnya dilepaskan ke pasar, namun ada panduan rupiah per kilometer. Oke. Sama ini dengan ekonomi. Nah, dari situ non ekonomi ini kan bermacam-macam pelayanan. Kita bersaing dari sisi servis, ya kan seperti Bapak tahu juga kan sebagai pengamat penumpang gitu kan. Nah, pada saat Lebaran ini yang harus disepakati dan dipahami, contoh Jakarta ya Putri ya, dari Jakarta kalau istilah kami dari barat, bus ini ke timur isi penuh. Oke. Namun dengan kebutuhan lonjakan ini, bus ini harus kembali lagi ke Jakarta Ya. dengan kondisi kosong. Ya, biaya operasionalnya semua, biaya langsung itu terus itu semua yang harus kita akomodir. Itu biaya langsung untuk operasional. Kedua, kita semua sama-sama tahu kewajiban kita sebagai katakanlah pelaku usaha, sebagai bapak lah di rumah tangga. Saat Lebaran ini kan kita ada punya kewajiban THR. Ya, ya. Dan besarannya juga jelas dengan UMP dan segala macam. Nah, belum lagi yang ya kalau saya tidak salah dengar tadi sebelum segmen saya ini kan ada yang lagi viral tuh. Betul. Proposal. Betul, termasuk proposal ke PO. Ilo ya itu dari mana saja datang. Nah, jadi direct and indirect cost kita naik Putri. Oke. Nah, ditambah lagi kalau sudah ada kemacetan segala macam, itu kita sudah nggak karuan ngitung bicara biaya operasional. Nah, dari situ tentu kan ini kan harus diakomodir. Namun, pijakan kami adalah kalau zaman dulu mungkin Bapak bisa tambahkan, Pak. Ya. Zaman dulu tuh di pemerintah tuh ada istilahnya tuslah. Tuslah, ya dulu tuslah, naikkan tuslah. Jadi ya. memang ada kebijakan dari pemerintah Iya. untuk kita mengecas biaya lebih untuk menutupi biaya kita yang naik ini. Nah, jadi setelah saya lupa tahun berapa itu non ekonomi dilepas ke pasar, kita dikasih bottom dari bottom price dan harga tertingginya. Nah, ini juga perlu diketahui masyarakat. Tadi kan dilihat tuh di list. Ya, betul. Jakarta contoh tadi Jakarta Cilacap 165.000 pada saat biasa naik jadi 300 something. Kalau kita lihat angkanya kesannya 100% kan. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. 165.000 kalau kita breakdown pada saat musim biasa ya, angka itu masih di bawah batas bawah sebenarnya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya itu kan cara berhitungnya kan bukan di angka existing itu. Oke. Betul ya Pak? Betul. Jadi kita harus berhitungnya itu di angka itu tadi di batas bawah naik mungkin di tengah lah ya, baru kita tambahkan. Jadi kalau hitungan dasarnya itu 25-35%. Nah, di balik itu tadi waktu sebelum kita take Putri ngobrol kan. Ada yang sleeper, ada yang satu-satu, ada yang suite kombi dan segala macam. Nah, ini kan cara kami untuk hadir untuk bisa melayani masyarakat dan itu cost investasi. Nah, ditambah lagi kita berlomba-lomba dengan adu servis. Selimutnya ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal, ada yang bed cover. Ya kan? Terus snacknya ada kalau istilah kami itu snack cor. Terus nggak Pak? Iya, terus. Jadi sak kemengmu, mau nyah, mau minum kopi, mau bikin teh, itu fasilitas kan kos. Oke. Nah, jadi dari situlah yang kita akomodir. Nah, terus servis makan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. 1 kali itu ada yang 1 kali dengan meja panjang, ya pokoknya mungkin makan dengan kuahnya aja yang banyak sama kacang apa? Buncis dan wortelnya. Baik. Tapi ada yang bisa reserve. Putri bisa sih reserve begitu naik pesan tiket
Pesen dulu. Ibu mau nanti mealsnya apa? Oke. Nasi goreng, sop buntut segala macam. Dan kembali lagi itu kos. Baik, baik. Nah, jadi sebenarnya itu kembali ke manajemen masing-masing dengan Baik. fasilitas-fasilitas yang diberikan. Oke, Pak Trubus, Mas Anies sudah berikan informasi kepada kita dari sudut pandang pengusaha ya. Apa sebenarnya yang harus disediakan oleh PU Bus itu sebenarnya naik harga tiketnya, tapi dari kacamata masyarakat menganggapnya berbeda. Mereka beranggapan bahwa ini kemudian kesempatan bagi PU Bus ini mentang-mentang lebaran, mentang-mentang kita ini butuh, naiknya banyak, harganya dinaikin nggak kira-kira. Itu kalau dari kacamata masyarakat. Ini kan dua hal yang berbeda cara pandangnya, Pak Trubus. Iya, saya melihat memang masyarakat secara lihat di medsos ya, juga pro kontra netizen itu luar biasa. Artinya melihat bahwa seolah-olah PU Bus itu nutruk, gitu kan, Jawa itu nutruk. Jadi ini ya kemudian momen Lebaran itu dimanai kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal harus dilihat sebenarnya ini kan masalah lemahnya pemerintah dalam memberikan edukasi ke masyarakat kan selalu, karena kan setiap tahun itu kan selalu ada ya bahwa kenaikan itu didasari oleh pertimbangan entah itu karena harus kosong bolak-baliknya itu, kemudian juga layanannya kan jenisnya kan macam-macam, termasuk dalam ini juga spare part yang terus naik. Nah ini kan inflasi juga dihitung, tetapi kan persoalannya adalah karena pemerintah selalu tekanannya kepada itu non-ekonomi itu. Jadi ekonomi diatur tapi non-ekonomi dilepas. Tetapi dalam hal ini pemerintah tidak pernah membuat kebijakan yang transparan. Kalau yang non-ekonomi itu harus seperti apa? Ya kan ekonomi harus bagaimana? Itu tidak pernah, yang ada lepas saja begitu. Mungkin sampai kita tahan sampai di situ Pak Trubus, karena memang pelan-pelan sedikit demi sedikit penjelasan dari Mas Anies juga membuka pandangan dari masyarakat. Tapi nanti kita akan perdalam lagi, kita akan minta pandangan dari Ketua YLKE, Pak Tulus Abadi juga sudah bergabung dengan kita dalam diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus Abadi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, tapi nanti Pak Tulus. Selamat malam Pak Trubus. Iya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Tulus mengenai hal ini, tapi tentunya setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita kembali lagi lanjutkan perbincangan. Kali ini kita mendengarkan bagaimana sorotan mengenai kenaikan harga tiket ini. Dari sudut pandang masyarakat juga sudah sempat kita sampaikan tadi ke hadapan pemirsa. Dari sudut pandang pengusaha, busnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sani. Tapi dari penilaian YLKI pasti punya pandangan tersendiri mengenai hal ini. Silakan Pak Tulus. Dalam konteks seperti Lebaran ini ada beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan perusahaan PU Bus ataupun moda transportasi yang lain. Nah, di dalam perusahaan PU Bus ada 3 hal yang tadi siang saya membuat rilis ke teman-teman media. Pertama, bahwa pemerintah memang harus secara ketat mengawasi soal adanya potensi pelanggaran ketentuan tarif batas atas, ya. Karena di dalam mudik Lebaran ini pasti semua moda transportasi itu akan menggunakan tarif batas atas. Jadi yang harus diawasi pemerintah adalah jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan batas atas di dalam baik itu PU Bus maupun maskapai udara. Karena potensinya akan terjadi pelanggaran besar dan itulah perlu pengawasan yang ketat dari regulator dalam di Kementerian Perhubungan ataupun juga pemerintah daerah. Kedua, juga adanya standar pelayanan minimal. Ya, jangan sampai kemudian di peak season ini kemudian para perusahaan bis menurunkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Dan ketiga, ingin menyangkut keselamatan di dalam musim Lebaran ini karena permintaan tinggi, demand tinggi. Saya mencermati beberapa tahun sebelumnya banyak bis odong-odong yang dikeluarkan dari pool dan kemudian untuk menarik penumpang, padahal bis itu tidak layak jalan, ya, tidak mengantongi sertifikasi jalan. Lagi-lagi ini pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan masyarakat jangan sampai menggunakan bis yang tidak punya sertifikasi atau tidak layak jalan, dan salah satu caranya adalah jangan naik bis dari di luar terminal. Karena kalau di luar terminal itu potensi untuk terjadinya bis odong-odong yang berjalan itu lebih besar dibanding bis yang keluar dari terminal yang resmi. Kira-kira itu gambarannya. Jadi yang terpenting adalah di dalam bis yang non ekonomi itu adalah ketentuan batas atas yang harus dijaga oleh pemerintah, dan yang bis ekonomi
adalah resiko terjadi kenaikan yang lebih besar karena dinaikkan secara sepihak oleh operator angkutan. Baik. Kira-kira gitu, Mbak. Baik Pak Tulus, Mas Sani mungkin bisa ditanggapi. Rasanya yang harus betul-betul ditekankan kalau poin kedua standar pelayanan minimal kita harapkan itu ada kesadaran dari masing-masing PU Bus untuk bisa memberikan. Tapi yang paling penting juga adalah masalah pertama dan ketiga. Poin pertama adanya pelanggaran tarif batas atas, kemudian yang ketiga banyak bus yang tidak layak jalan, kemudian dipaksa beroperasi yang akhirnya juga keselamatannya di ujung betul-betul nyawa ini betul-betul dipermainkan sepertinya karena banyak sekali kecelakaan akibat hal seperti ini, Mas Sani. Jadi menyambung apa yang disampaikan Mas Tulus, kalau dihitung tarif kami ini pada saat peak season ini, saya yakin ini belum melewati batas atas pada dasarnya. Itu tadi kan, belum melewati batas atas. Karena apa? Terkesan naiknya tinggi karena kami existing itu bermain di bawah tarif batas bawah. Nah itu satu. Ketiga, nah ini yang tidak bosan-bosan Putri. Saya selalu bicara di beberapa kesempatan dan forum. Kesadaran masyarakat untuk ingin tahu moda yang akan dia gunakan tuh harus seperti apa. Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Angkutan Jalan itu sudah menyediakan yang namanya Spionam, sistem perizinan online yang bisa diakses di web site Kementerian Perhubungan di www.depub.co.id. Itu bisa mengecek nama perusahaannya, nomor polisi kendaraannya terregister atau tidak. Nah, selain itu, sekali lagi saya mengulang, yang kesekian kali saya mengulang, kami berharap stakeholder di sini kan di jalan raya kan yang menegakkan aturan dan hukum ini kan bukan perhubungan, tapi Polri. Polri memanfaatkan sistem ini untuk pengawasan dan penindakan. Nah, saya mungkin mewakili operator yang memiliki izin resmi, bagi yang tidak tercatat, yang tidak sesuai regulasi ya, jangan hanya ditilang, ya unsur pidananya giring, supaya dia aware. Nah jadi menyimak yang disampaikan Mas Tulus tadi kan mewakili pengguna kan. Kalau terjadi satu dan lain hal, itu yang disalahkan bukannya bus odong-odong atau bus tidak layak, tapi bus angkutan umum. Termasuk kami yang memiliki izin resmi. Baik, nah, itu. Baik, nanti Mas Sani. Nanti Pak Tulus juga bisa diberikan tanggapan, tapi sebelumnya kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana kepadatan di Terminal Pulau Gebang. Apakah sudah mulai masyarakat ini kembali ke kampung halaman masing-masing? Rekan kami Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Leo. Belum ada. Selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang saat ini kami mengabarkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk bertanya sedikit mengenai kenaikan harga dan juga pilihan masyarakat menggunakan moda transportasi bus untuk pulang kampung ini. Baik, ikuti perjalanan saya Putri dan juga pemirsa. Selamat malam Ibu. Malam. Dengan Ibu siapa? Elvi. Boleh sambil berdiri Ibu? Oh. Oke, Ibu Elvi. Jadi rencananya hari ini mau pulang kemana, naik bis apa dan jam berapa nih Bu? Ke Parakan, naik Sinarjaya. Parakan. Jam 7. Oke, jam 7 malam. Nah, kenapa pilih moda transportasinya naik bus nih Bu? Kita dari Batam awalnya, terus mampir ke Jakarta rumah keluarga dulu, baru dari sini lanjut sananya naik bus. Kalau boleh tahu, kena harganya, dapat tiketnya harga berapa Bu? Masih belum ada kenaikan, masih murah. Berarti itu kenaikannya belum terasa ya Bu untuk pembelian untuk tiket hari ini begitu. Dan rencananya pulang dengan siapa saja Bu? Sama suami sama anak-anak. Iya. Oke, kalau gitu selamat berlibur ya Ibu ya. Ya, saya akan mengajak Anda berbincang lagi dengan salah satu penumpang yang calon penumpang maksud kami yang akan menggunakan moda transportasi bus di Terminal Pulau Gebang ini. Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa nih? Zan. Mas Dan, boleh Mas, jadi Mas untuk rencana kepulangan hari itu memang biasa naik bus atau gimana nih Mas? Dapatnya bis sih. Oke, jadi memang tahun kemarin untuk lebaran sendiri naik bis atau naik transportasi lain Mas? Rencananya sih pengennya ya naik kereta atau yang lain ya, tapi kereta sih. Tapi ya karena perubahan inilah cutinya itu kan. Nah, untuk harganya sendiri Mas kena berapa kemarin Mas? 2,5 lah. 245-an. 45 berarti memang untuk hari ini belum kena kenaikan Mas?
Kayaknya sudah ada sih, sudah ada kenaikan. Iya. Biasanya berapa memang? Sekitaran 200-an. Biasanya ada kenaikan, Ada kenaikan. walaupun tidak begitu besar ya Mas. Iya. Rencananya pulang dengan siapa nih Mas? Sendirian aja sih. Oke, kalau gitu Mas terima kasih banyak Mas, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ya pemirsa, memang kenaikan memang mulai terasa oleh para penumpang di Terminal Pulau Gebang, khususnya untuk calon-calon penumpang yang akan menempuh perjalanan jarak jauh ke arah Jawa Tengah. Memang dari informasi yang kami peroleh, memang dari informasi yang kami dapatkan dari Hendra Kurniawan selaku Kasatpel Operasional dan Kemitraan Terminal Pulau Gebang, memang kenaikan ini mulai terasa mulai hari ini hingga tanggal 21 April 2023 nanti, dan kenaikan sendiri memang bervariatif mulai dari 30% hingga 50%, dan memang beberapa penumpang dari sini sudah membeli tiket jauh-jauh hari untuk keberangkatan hari ini, tepatnya di tanggal 13 April 2023, Putri dan juga pemirsa. Untuk sementara dapat kami kabarkan demikian, saya kembalikan lagi. Ya, Leonardo atas laporannya dari Terminal Pulau Gebang. Kalau tadi Leonardo sudah mewawancara salah satu penumpang di sana yang mengatakan, wah jadwalnya agak-agak berantakan juga, rencananya agak berantakan juga karena pemerintah kemudian mengumumkan adanya perubahan cuti bersama. Kalau dari PU Busnya berefek nggak? Nanti mungkin Mas Ani bisa cerita, tapi termasuk masalah pelayanan, masalah kelaikan bus untuk bisa tetap jalan, dan juga masalah batas atas dari harga tiket tadi. Nanti Pak Tulus kembali akan berikan pandangan, dan juga Pak Trubus, tapi saat lagi kami segera kembali. Baik, karena keterbatasan waktu juga, di segmen terakhir ini saya hanya bisa berikan kesempatan cukup pendek untuk para narasumber, 3 narasumber. Mungkin yang pertama dari Pak Tulus terlebih dahulu. Silakan Pak Tulus penutupnya. Ya, yang dikatakan Pak Hilmi ada benarnya, tetapi memang tetap harus ada kewaspadaan dari pemerintah untuk memonitor potensi pelanggaran batas atas, karena itu hal yang logis di musim peak season seperti ini. Pada dasarnya itu regulasi yang berlaku. Dan kedua, untuk kewaspadaan konsumen, kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, apakah terkait dengan tarif ataupun pelayanan selama perjalanan, itu mohon dilaporkan agar nanti bisa dikelola oleh pemerintah ataupun bisa dilaporkan ke YLKI untuk perbaikan pelayanan berikutnya. Dan bagi operator, ya tentu kita apresiasi telah melayani masyarakat, tapi mohon kemudian jangan menggunakan aji mumpung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ataupun menurunkan pelayanan di tengah demand yang tinggi. Kira-kira begitu Pak Ilmi, Mas Nur. Baik. Makasih Mbak Putri. Baik Pak Tulus, jangan aji mumpung, salah satu pesannya Mas Sani. Ini mungkin juga bisa disampaikan kepada para pengusaha lainnya, Mas Sani. Ya, jadi memang tentu apapun itu kita kan pelayan masyarakat, Putri. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan bisa dicapai oleh masyarakat, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan. Nah, dari situ dengan untuk memenuhi itu tentu dibutuhkan kepiawaian manajemen bisa melakukan efisiensi sehingga tidak mengurangi kualitasnya. Baik, sehingga harganya bisa terukur. Termasuk mengatur manajemen karena cuti tadi berubah ya. Pak Trubus terakhir singkat Pak Trubus. Iya, kalau saya sih yang penting adalah pengawasan pemerintah kepada bus-bus yang tidak punya izin, itu harus ditindak sejak awal. Jadi jangan membiarkan sudah berjalan, ada kasus kecelakaan baru ribut, itu yang disalahkan yang resmi kan gitu. Yang kedua menurut saya pemerintah itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk naiknya itu jangan di terminal-terminal bayangan, tapi di terminal yang resmi. Nah, jadi semua terminal bayangan itu harus ditindak tegas, dilarang sepenuhnya, sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk naik dari terminal bayangan. Yang ada terminal yang resmi sajalah, itu yang penting. Yang ketiga yang penting tolong tarifnya jangan untuk yang ekonomi itu ya, supaya masyarakat ya bisa tertarik semualah. Jangan sampai antara yang penumpang leleran, itu aja, jangan sampai itu aja, Mbak. Kita sudah sampaikan saran-saran masukan-masukan kepada pihak PU Bus, tentunya Mas Sani juga sudah menampung tadi, dan kita harapkan apa yang kita sampaikan juga menjadi salah satu koreksi bagi pemerintah. Pak Trubus terima kasih, Mas Sani terima kasih kehadirannya, Pak Tulus juga terima kasih sudah berkenan melalui daring. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok. Pastikan Anda juga masih bersama Apa Kabar Indonesia malam esok. Selamat malam, sampai jumpa.